Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, waktu fajar, Allah izinkan kita untuk hadir ke masjid, solat berjamaah. Dan ini adalah solat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita untuk solat berjamaah ini, Allah jauhkan kita dari sifat kemunafikan. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Dan duduknya kita di majelis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengupgrade derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah pundi-pundi amal saleh, duduk menjelang syuruk. Mudah-mudahan selain kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah, ilmu kita bertambah. Dengan ilmu tersebut semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mudah-mudahan kita termasuk kepada umat-umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lanjutan kajian kita yang sempat kita bahas 1 bulan yang lalu, yaitu berkaitan tentang waktu, keadaan, serta tempat di mana Allah ijabah doa-doa kita. Beberapa poin sudah kita bahas. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa orang-orang yang berdoa kepadanya, terlebih lagi di malam hari. Di waktu yang sunyi, dia bermunajat kepada Allah. Para ulama mengatakan yang paling efektif adalah waktu di penghujung malam, sepertiga malam terakhir. Kemudian juga selepas sholat fardu, dan waktu-waktu atau tempat-tempat yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lanjutan kajian kita ingin membahas Bapak Ibu dengan tema yang sama, karena lanjutan, tetapi ada satu hal yang penting kita ketahui, yaitu kedudukan doa ini. Kenapa kita mesti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebutuh apakah kita kepada Allah? Sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah ayat, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan ini janji Allah. Kalau mau kita meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Tetapi anehnya kita enggan meminta kepada Allah. Lebih sering kita meminta kepada selain Allah. Padahal yang bisa memberikan segalanya adalah Allah. Sering kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin rezeki, seringkali kita minta kepada selain Allah. Lupa kita kepada Allah. Subuh-subuh sudah pergi mencari rezeki, tapi dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat sholat subuh, bahkan tak sempat sama sekali mengingat Allah. Padahal dia ingin mencari rezeki yang datangnya dari Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Allahu yaghdab, Allah murka. In tarakta su'ala, jika engkau meninggalkan memohon kepadanya.
Kalau seandainya kita lupa minta kepada Allah, Allah marah Bapak Ibu. Wa bani Adam, sedangkan anak cucu Adam atau manusia, hina yas'al yaghdab atau hina yus'al, kalau diminta dia marah. Inilah bedanya Khalik dengan makhluk. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita garis bawahi bahwa Allah itu suka kalau kita minta kepadanya. Berbeda dengan manusia. Sekali kita minta mungkin dikasih, dua kali masih dikasih, tapi yang ketiga marah, minta terus. Sedermawan apapun orang, kalau diminta terus dia juga jengkel. Dia ingin memberi, tapi jangan minta terus. Tapi Allah suka. Dan justru Allah marah kalau kita tidak minta kepadanya. Nah, inilah bedanya Khalik dengan makhluk, sang pencipta dengan ciptaan. Nah, jadi ada seseorang yang pernah bercerita, dia membangun satu lembaga pendidikan, suka minta proposal, minta ini, minta itu ke orang yang sama, dianggapnya orang tersebut dermawan. Dikasih. Lama-lama orang yang dianggapnya dermawan itu berubah, marah kepadanya, minta terus Ustaz. Emang nggak bisa mandiri? Sampai kapan harus saya cover? Gitu. Padahal orang itu terkenal dermawan. Dan ini sifat manusia. Wajar saja kalau diminta terus, kurang minta terus. Nah, jadi ketika itu dia bercerita, saya sampaikan, boleh saja meminta Ustaz, tapi berpikirlah untuk mandiri. Ya, mungkin minta itu nggak usah lama-lama, setahun, tahun depan usahakan mandiri, dan kalau bisa tahun depannya lagi kita yang ngasih kepada orang. Nah, ini kalau seandainya lembaga itu sudah besar, kita yang ngasih kepada orang. Ajak orang-orang yang mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan di tempat-tempat yang mewah, gratiskan. Punya unit-unit usaha dan sebagainya. Itu sifat manusia, wajar. Dan orang tadi mau berbagi, tapi ada batasnya. Mungkin dia sedang berbagi juga di tempat yang lain, tidak ke tempat antum terus. Nah, jadi itu sifat manusia itu. Jangankan orang lain, orang tua saja kadang-kadang kalau kita minta terus jengkel juga. Ini anak kapan mandirinya, minta terus. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Ketika kita sering meminta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Nah, inilah sifat Sang Khalik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai anak cucu Adam, selagi engkau berdoa, wa rajautani, berharap kepadaku, kata Allah, aku akan mengampuni dosamu dan tidak aku pedulikan lagi dosamu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita berdoa kepada Allah, Pak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dan akan ampuni dosa-dosa kita. Dan yang paling penting kita minta kepada Allah adalah ampunan dari Allah. Selain rezeki, mungkin harta, umur yang berkah, anak-anak yang soleh, yang paling penting kita minta adalah ampunan dari Allah. Allah akan berikan semuanya, tapi mau meminta. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad, kalau ditanya oleh hamba-hambaku tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kalau dia mau berdoa. Allah akan kabulkan. Falyastajibuli
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jawab perintahku. Dan ini syarat dari Allah. Selagi kita mau menjawab perintah Allah, beriman kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Dan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadir kita ke masjid, kita jawab perintah Allah. Hayya 'alas shalah, kata muazzin. Datang kita ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta kepada Allah. Apalagi tadi yang sempat sholat sunnah fajar sebelum subuh. Tentu banyak doanya kepada Allah. Itu waktu yang sangat efektif. Wa Qur'anal fajri, salat subuh ini berbeda dengan salat-salat yang lain. Dalam Al-Qur'an dikatakan aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai tengah malam. Di situ ada zuhur, tergelincir matahari, asar, maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri, dan bacaan-bacaan di waktu fajar, salat subuh. Allah khususkan penyebutannya karena spesial. Sama dengan orang-orang ketika berkumpul banyak dan ada yang disebutkan secara khusus, berarti dia spesial. Yang kami hormati wali kota Pekanbaru, yang kami hormati ini dan itu terakhir, dan seluruh hadirin, berarti ada yang spesial. Begitu juga dengan salat subuh. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Sungguhnya waktu fajar, ucapan-ucapan di waktu ini disaksikan oleh para malaikat, diaminkan. Malaikat yang tugasnya di malam hari, yang tugasnya di siang hari, menyaksikan. Kalau bahasa guru kami dulu, ada pertukaran sip, berkumpul di sana semua dan mengaminkan. Maka pagi-pagi waktu fajar ini, kalau bisa menjelang syuruk itu, jangan pernah ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Apalagi kepada anak, membangunkan anak saja. Kalau di pesantren itu diajarkan kami dulu, ketika saya dulu di OSIS, diajarkan oleh pembina, jangan katakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Bangunkan saja baik-baik. Karena ketika itu diaminkan. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nak bangun, nak bangun, tak bangun-bangun, kayak kebo aja kau tidur. Nah, itu emang kayak kebo itu, nggak akan bangun-bangun lagi. Tapi kalau dia doakan, mudah-mudahan kau menjadi anak yang saleh, bangunkan dengan baik, ajak dia dengan baik, yuk ke masjid. Insya Allah ucapan itu akan diaminkan dan akan menjadi doa. Dan masalahnya di pagi-pagi, kalau bahasa orang Kampar, lah mengotek-ngotek aja, model ayam, marah-marah kepada anaknya pagi-pagi. Semua ucapan-ucapan yang tidak baik keluar. Maka seperti itulah anaknya. Nah, jadi usahakan di waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa, waktu yang sangat efektif, waktu di mana diaminkan oleh para malaikat, waktu fajar, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Minta kepada Allah sesuatu yang baik. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di waktu ini adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. 3 ini diminta oleh Nabi setiap subuh, Bapak Ibu. Karena nanti di siang hari kita akan beraktivitas, maka di situ banyak ilmu yang akan kita dapatkan, pengetahuan-pengetahuan yang akan kita dapatkan. Maka mudah-mudahan pengetahuan itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Yang belajar dapat ilmu, pengetahuan. Ibu-ibu yang berkumpul dapat ilmu juga. Temannya lagi buat kue, dia lihat, oh dapat ilmu juga cara buat kue. Bapak-bapak yang lagi jogging-jogging dapat ilmu juga. Oh, kayak gitu caranya kalau jalan. Ada pengetahuan-pengetahuan baru dan itu bisa bermanfaat. Kalau kita minta kepada Allah sesuatu itu bermanfaat.
Ayah saya hampir setiap pagi itu ke kebun, sebelum ke sekolah itu ke kebun. Dan dia mengatakan tadi dapat ilmu baru. Cara terakhir saya jumpa beberapa hari yang lalu, ternyata begini caranya. Cara membersihkan lahan pokok sawit itu begini caranya. Nah, diajarkan. Dari mana dapat, Bah? Itu apa tuh membersihkan lahan sawit begitu caranya. Sehingga bersih, dan kalau kita ke sana lama baru tumbuh. Nah, diajarkan. Rumput-rumput itu lama baru tumbuh. Kemudian cara memupuknya seperti ini. Nah, dapatnya dari kebun sebelah. Bapak tuh mupuknya pakai pupuk paten gitu. Buahnya besar-besar. Nah, dapat ilmu. Pulang setelah 1 jam, pulang lagi ke rumah. Dan itu ilmu. Dan itu yang diminta oleh Nabi. Apalagi kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat. Ada banyak hal-hal yang kita tidak ketahui, kemudian di siang hari kita mengetahuinya, dan itu bisa bermanfaat bagi kita. Di bulan Desember ini saya safari dakwah ke 3 tempat, 2 negara. Awal-awal bulan kemarin itu ke Singapura dan Kepulauan Riau. Itu banyak ilmu yang saya dapatkan. Luar biasa, banyak ilmu. Dan berjumpa dengan ustadz-ustadz kita juga di sana. Bahkan pulang juga sama dengan mereka. Ada yang safari ke Tanjung Pinang, ada yang safari ke Batam. Terakhir saya dari Singapura ke Batam untuk berjumpa dengan salah seorang doktor ahli hadis, ulama Riau. Berjumpa dengan beliau, ternyata beliau safari dakwah. Dan banyak belajar dari beliau. Dan juga masyarakat di sana. Ilmu umum sekalipun. Nah, jadi cara berbisnis pun saya dapatkan di sana. Nah, jadi banyak ilmu yang kita gali. Di pertengahan bulan kita ada safari dakwah kemarin ke Malaysia, itu banyak juga ilmu yang saya dapatkan di sana. Selain ilmu agama, mereka ajarkan ini dan itu. Jadi luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi pertanyaannya adalah apakah bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Nah, ini yang mesti bermanfaat apa tidak. Di Kuala Lumpur saya duduk dengan salah seorang pengusaha travel. Ketika duduk dengan beliau, beliau bercerita panjang tentang usaha travelnya, dan beliau berikan semua ilmu yang beliau punya. Beliau dari Sumbar, diberikan ilmu yang beliau punya. Akhirnya sampai detik ini atau sampai hari ini, dari malam terakhir saya masih komunikasi. Ingin juga membuka travel seperti beliau. Beliau tularkan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Nah, ada step-stepnya, sudah dimudahkan. Dan alhamdulillah dalam rentang waktu tak sampai 10 hari, alhamdulillah Allah izinkan kami di lembaga pendidikan kami memiliki 1 unit kendaraan, dan itu bisa dijadikan untuk travel. Nah, sudah beroperasi alhamdulillah. Dan itu bermanfaat ilmu yang diberikan oleh abang tadi atau oleh Uda tadi. Luar biasa. Bukan hanya sekedar ilmu yang didengarkan, tapi ketika kita minta kepada Allah, apalagi ilmu agama, ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang lain. Maka salah satu yang diminta oleh Nabi adalah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Karena kita nanti akan mencari rezeki. Siang ada yang pergi kantor, pergi ke sekolah, pergi ke kedainya, ke tokonya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Apalah artinya? Kita susah payah bekerja, beramal, berjuang, tapi tidak diterima oleh Allah, kan sia-sia jadinya. Maka kita minta agar diterima oleh Allah. Solat yang kita lakukan, zikir, membantu orang lain, beribadah, dan sebagainya, baca Al-Quran, membaca buku, Allah terima amal ibadah kita. Jadi ini doa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan itu diucapkan di waktu fajar. Setelah zikir, sholat subuh, setelah zikir, Nabi ucapkan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk
walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian kalau tak sempat juga berdoa Bapak Ibu, pakai aja sapu jagat. Kata nenek saya, sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikan kepada kami di dunia ini kebaikan yang banyak dan di akhirat kebaikan yang banyak, yaitu surga. Al-husna maknanya adalah surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu doa sapu jagat, sekali sapu selesai semua. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kita ini butuh kepada Allah. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Kita butuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tadi kita bacakan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang sombong, yang enggan, dia sombong atau menyombongkan diri dalam menyembahku, tak mau meminta kepada Allah. Dan salah satu makna daripada ibadah adalah salat. Dan salat secara bahasa artinya ad-du'a. As-salatu hiya ad-du'a. Salat adalah doa. Dan itulah ibadah. Sehingga kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah ya Allah. Na'budu. Dalam Quran surat Thaha dikatakan, la ilaha illa ana. Tiada ilah yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Dirikanlah salat, wa aqimis salata li dzikri. Jadi ibadah maknanya adalah salat, dan salat artinya adalah doa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, tak mau meminta kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannam dakhirin, ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dina. Jadi ini bedanya Allah dengan manusia. Sang Pencipta dengan ciptaan. Allah kalau kita minta semakin suka. Tapi manusia berbeda. Semakin kita minta, dia akan semakin jengkel. Nah, ya, dia oleh karena itu, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung. Teman akrab saya kuliah di Medan, saya pernah kuliah di Medan 2 tahun. Teman akrab, jumpalah saya di Facebook. Udah lama hilang Facebooknya, jumpa lagi. Posting dia jalan dari Jakarta ke Jogja, postingnya status. Saya komen, bang, kebetulan usianya lebih tua, kalau bisa pakai roda 4 bang. Kata beliau, insya Allah ini sedang mengumpulkan duit, saya tak mau tanggung-tanggung, kata. Saya mau beli Innova Ribbon. Ini kata beliau, candaan. Terus saya jawab, oh, langsung tinggi aja bang, Agia, entah Brio, entah apalah dulu. Kata beliau, jangan tanggung-tanggung minta, kata beliau. Minta yang banyak kepada Allah. Dulu, ketika awal-awal saya ke Jakarta pulang, dia orang Bekasi, kata beliau, itu nih angkot terus. Sekali saya minta, langsung Allah berikan motor yang keren ini. Nah, ini pakai X-Max. Apa itu X-Max? Besar kali motornya. Nah, sekali minta langsung ini dikasih, katanya. Bukan bit-bit, kata beliau. Jadi minta ya, karena kita meminta kepada Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Jangan tanggung-tanggung, kata beliau. Nah, saya komen, dia minta ternyata, awak bilang Agia atau apa, yang penting tak berhujan, karena dia touring-touringnya ya, di statusnya. Nah, rupanya mintanya enggak tanggung-tanggung. Dan itu pesan dari beliau, nanti kalau minta aja yang banyak kepada Allah, kata beliau. Dan ini pelajaran. Kalau kita kadang-kadang minta yang dikit-dikit aja, ya Allah berikan ini, berikan itu, minta aja yang banyak-banyak. Ya Allah berikan di tahun 2025 ini saya bisa umrah, kalau bisa haji,
bersama keluarga dan ini dan itu, minta ya semuanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini hari ini saya mau pelatihan nih bersama teman-teman tim leader umroh. Ada salah seorang jamaah yang sekarang jadi tim leader, pimpinan dan sebagainya di salah satu travel. Dulu kata beliau, jangankan untuk umroh, untuk makan aja susah. Itu travel baru 2 tahun usianya. Untuk makan aja susah, kata beliau, ini orang Kampar. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya ketika berdoa rezeki untuk umrah. Alhamdulillah. Panjang cerita beliau. Dan hari ini beliau sudah mengajak banyak orang untuk umrah. Jadi leader sekarang. Insyaallah nanti siang sebelum zuhur menjelang sore itu ada pelatihan itu khusus tim leader. Dan dia sekarang sudah menjadi leader. Udah bolak-balik. Beberapa bulan ini sudah bolak-balik ke Saudi Arabia. Jadi kata beliau, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang umrah, ya Allah, berikan juga saya rezeki untuk bisa umrah seperti beliau. Minta terus, Allah izinkan umrah. Padahal sebelumnya kata beliau, makan aja susah. Tapi ada cara Allah Bapak Ibu untuk memberangkatkan dia umrah. Dengan dia berangkat umrah, orang yakin kepadanya. Akhirnya jadi tour leader. Jadi TL kalau bahasa orang travel. Tour leader. Dia yang bawa jamaah. Dan sekarang sudah banyak. Nah, jadi kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau minta kepada manusia Bapak Ibu, mungkin kita berpikir. Tapi kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Minta. Karena orang yang enggan meminta kepada Allah, ancamannya sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Ghafir ayat 60. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara waktu yang efektif untuk berdoa adalah di waktu sahar, penghujung malam, atau yang kita kenal dengan kalau kita beraktivitas sahur, maka terkenal dengan istilah makan sahur, karena di waktu itu kita makan. Waktu sahar jamaknya ashar. Allah Ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu itu mereka banyak meminta ampun kepada Allah. Mereka berdoa, bermunajat, meminta ampun kepada Allah. Nah, ini waktu yang sangat efektif. Sepertiga malam terakhir, waktu sahar, dekat dengan waktu masuknya sholat subuh. Nah, atau mungkin jam 4 lah kira-kira. Subuh sekarang jam 4 lewat. Jam 4 itu kita meminta kepada Allah, bermunajat, minta ampun kepada Allah, dan ini waktu yang sangat efektif. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Diminta kepada Allah. Nah, maka kalau buat alarm, usahakan sebelum azan subuh. Jangan azan itu dijadikan alarm. Karena ada orang azan itu. Jadi azan itu otomatis di handphonenya. Itu teman saya dulu kuliah itu begitu, otomatis dikuatkannya. Jadi ketika handphonenya berbunyi, itulah alarm. Bangunlah dia di pagi hari. Usahakan buat alarm sebelum masuknya waktu subuh, agar kita mendapatkan waktu sahar ini, waktu yang sangat efektif untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir. Nah, para ulama mengatakan di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzil rabbuna tabaraka wa taala kulla lail. Allah turun setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Dan ini mesti kita yakini karena Nabi langsung yang menyampaikan. Dan tak boleh kita berpikir bagaimana turunnya Allah. Nah, ini tak boleh. Jangan dicari tahu. Seperti kita turun dari mobil, bukan seperti itu. Yang penting kita yakini apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya yang sahih. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Tatkala malam itu tinggal sepertiga malam terakhir. May yad'uni yaqul, Allah tabaraka wa taala berfirman, yaqul may yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Mayas'alani atau mayas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'atihi, aku akan berikan. Kalau dia minta, mayastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampunkan. Nah, jadi 3.
Yang berdoa Allah ijabah doanya. Yang meminta Allah berikan. Yang minta ampun maka juga Allah akan berikan ampunan kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu yang efektif. Jangan tinggalkan. Dan saya yakin orang-orang yang sholat ke masjid dakwah ini tentu bangunnya lebih cepat. Nah, karena mayoritas dapat sholat berjamaah. Tak mungkin juga pas bangun langsung ke masjid. Nah, jadi mudah-mudahan bisa kita maksimalkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Sebelum azan berkumandang. 20 menit, 25 menit, duduk bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau bisa sholat, kalau belum sholat malam 2 rakaat 1 witir jadi. Yang penting ada sholat malamnya. Kemudian kalau bisa istighfar. Dan kalau kita mau belajar, inilah waktu yang efektif. Baca buku kita insya Allah lama ingat. Saya pernah jatuh tak lulus-lulus ketika kuliah di salah satu mata kuliah. Sangat sulit sekali. Dosennya luar biasa, Pak, killer. Pelit kali sama nilai dan terkenal itu. Kami maksimal nilai itu di angka 7. Kalau Timur Tengah itu dulu zaman saya 7 itu maksimal. Dan sangat jarang orang mendapatkan angka 7. Dapat 3 lewat saya sudah lulus. Dan itu sangat membanggakan. 3,5, 3,6. Dan orang Indonesia rata-rata di angka itu 3,5 sampai 4,4, 4,5 lah paling tinggi. Itu udah luar biasa. Tak lulus-lulus. Dapatlah saya nilai 3,2, 3, 2,8. Berapa kali saya ujian tak lulus-lulus. Akhirnya ada orang dari apa nama negara di samping Kenya. Teman saya dari Afrika. Rwanda yang di bajunya Arsenal itu ada visit Rwanda. Rajab, kasihan ya, tak bisa-bisa anak ini tak lulus-lulus. Orang lain sama juga tak lulus-lulus, cuman mereka bangga, tambahlah iqomah masa tinggal. Kalau kita mau cepat pulang tak lulus-lulus, makin lama kita di sana. Maka saya duduk, saya tanya sama si Rajab. Kata beliau, coba antum bangun cepat, belajar malam, baca buku itu malam. Diajarkannya trik-trik. Akhirnya saya ikutkan apa yang disampaikan oleh Rajab tadi. Alhamdulillah, di ujian terakhir, di semester 7, kalau gagal, nambah 1 semester ganjil, berarti semester 9. Nambah jadinya, orang tamat 8 semester, nah, kita nambah semester 9. Nah, tapi orang Indonesia kalau 10-12 semester pun aman aja, yang penting lama katanya. Saya ketika semester 7 ini kesempatan terakhir. Ujian tahap terakhir. Kalau bahasa orang sekarang mungkin remedial. Di mata kuliah itu. Tak pernah jatuh, yang itu jatuh. Al-Adyan As-Samawiyah. Agama-agama langit dan agama-agama bumi. Nah, jadi itu mata kuliahnya, Pak, tentang akidah. Susah sekali menghafal istilah-istilah agama-agama bumi tadi. Konghucu lah, inilah banyak. Belum lagi nama-nama orangnya, ribet luar biasa. Akhirnya saya hafal dan diberikan talkhis ringkasan oleh si Rajab, saya hafal. Alhamdulillah di ujian terakhir keluar nilai 6,6. Ujian terakhir setelah gagal 6,6. Kata dosen, ini yakin nih. Nah, ini saya tak yakin nih. Masa ada orang Indonesia nilainya segini di pelajaran saya? Tak pernah terjadi. Kemudian dipanggil dites ulang. Dites ulang lisan, dikiranya nyontek atau apa. Padahal ketat sekali, Pak. Kami kalau ujian itu ketat luar biasa penjagaannya. Nah, jadi dites, alhamdulillah sama hasilnya. Terus ditanya sama saya takut kali sama kalau kami manggilnya Syekh. Ya Syekh, saya takut kali sama Syekh. Agak galak, dia ketawa. Nah, kalau saya tak lulus, lama saya pulang ke Indonesia. Tak lulus-lulus udah berapa kali ini. Akhirnya saya hafal buku atau muqarrar namanya. Muqarrar, kitab itu. Tapi tak setebal kitab, saya hafal. Dan ketika saya hafal, saya belajar dengan si Rajab. Saling tes, saling uji. Rajab itulah yang mendampingi terus.
Alhamdulillah hafal sampai ke kulit-kulitnya. Lebih kurang 50 halaman itu muqarrar itu. Hafal. Apapun yang Syekh tes hari ini insya Allah saya dapat. Kecuali mungkin pemahaman. Nah, berbeda tulisan saya dengan orang Arab. Cara menuliskannya. Kalau hanya pertanyaan insya Allah saya jawab. Kata beliau dites dapat 6,6, maka ditempellah nilai tertinggi di madda mata kuliah saya selama saya mengajar. Inilah orangnya setelah jatuh bangun. Intinya apa Bapak Ibu? Bisa kita manfaatkan waktu itu. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat efektif. Alhamdulillah. Allah tajamkan hafalan saya ketika itu. Cepat ngafal, cepat paham. Setelah meminta kepada Allah dan dipraktekkan. Nah itu kenang-kenangan. Yang lain-lain 4 itu udah bangga kali Pak. 3,8, 4,2 sekian-sekian itu udah bangga kali nilai itu. Mada-mada mata pelajaran yang lain atau mata kuliah yang lain. Tapi untuk mata kuliah itu akidah al-adyan as-samawiyah wa ghair as-samawiyah, agama-agama langit dan agama-agama bumi itu yang luar biasa ribetnya. Alhamdulillah itu yang paling tinggi setelah remedial tadi. Nah, dan itu kesempatan terakhir. Kalau gagal semester 9 ngulang di semester ganjil berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu yang sangat efektif. Kemudian di antara waktu yang efektif juga disebutkan oleh para ulama, ini dalam sebuah hadis juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah waktu tatkala kita berbuka puasa. Yang rajin-rajin puasa sunnah, manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah. Maka sebelum berbuka itu duduk minta kepada Allah, berdoa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang berbuka sekitar 15 menit duduk. Jangan banyak bercerita, duduk bermunajat kepada Allah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan tatkala ia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan tatkala ia bertemu dengan Rabb-nya kelak. Waktu di mana sangat efektif. Dalam hadis yang lain disebutkan ada 3 doa yang tidak tertolak. Salasun la turaddu da'watahu as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tatkala dia berpuasa di siang hari juga waktu yang efektif. Apalagi di penghujung puasanya sebelum berbuka. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Wal mazlum, dan orang yang dizolimi. Nah, ini ada 3. Orang yang berpuasa, imam yang adil, orang yang terzolimi. Ini doa mereka tidak akan ada penghalang antara dia dengan Allah. Jadi hati-hati juga dengan yang ketiga ini Bapak Ibu. Orang yang terzolimi, kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Nah, jadi kalau merasa diri kita ini terzolimi Bapak Ibu, banyak berdoa yang baik. Merasa terzolimi oleh kebijakan pemerintah, ini kesempatan untuk berdoa, ya Allah berikan pemerintah yang baik. Jangan dihujat, makin parah hidup kita. Ketika merasa terzalimi, doakan. Dan itu yang dilakukan oleh para masyayikh kita. Orang-orang Arab itu kenapa makmur? Mereka sering mendoakan pemimpinnya. Maka hidupnya makmur. Kalau kita ketika susah sedikit, ada kebijakan baru, langsung kita hujat. Makin parah kehidupan kita. Nah, ini Facebook udah penuh nih Pak. Agama hanya minta 2,5%. Pemerintah 12%. Nah, belum lagi terjadi. Harusnya doakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan 12% ini Indonesia semakin makmur, hidup saya semakin berkah, rezeki semakin berlimpah. Kalau merasa terzalimi, manfaatkan kesempatan itu. Ini tidak curhat di Facebook kan, makin parah hidup ini, makin susah hidup ini. Ya makin itulah dikabulkan oleh Allah, makin susah hidupnya. Nah, dia oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan waktu-waktu, keadaan-keadaan
di mana Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah sesuatu yang tidak baik. Berdoalah yang baik-baik. Begitu juga dulu ketika saya kuliah, sering juga ada salah seorang pembimbing, kalau di kuliah itu kan pembimbing akademik, itu senantiasa mengatakan kalau berat kuliah ini, kan memang berat, pakai bahasa Arab tak pula berbaris lah. Dan juga pelajaran umum pakai bahasa Inggris, tulisan nama bacaannya beda. Itulah yang dihadapi. Luar biasa susahnya. Jadi kalau orang kuliah ke Timur Tengah, ke luar negeri itu bukan enak, Pak. Justru menderita. Kalau betul dia kuliah, susah luar biasa. Tapi kalau kuliah di sini, kedip-kedip mata sama dosen itu, insya Allah bisa. Karena saya pernah juga kuliah di sini, mudah sekali lulusnya. Nah, apa kata pembimbing akademik itu? Manfaatkan kesempatan, jangan pernah marah, jangan pernah jengkel sama guru, sama syekhmu. Karena apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Belajar ketika engkau merasa terzalimi, banyak kali tugas, buat makalah, buat ini, berdoalah kepada Allah agar Allah kuatkan. Dengan tugas itu Allah tambah ilmu. Nah, itu terus tuh yang disampaikan oleh pembimbing akademik ini. Engkau datang dari negeri yang jauh, dari negeri seberang, benua yang berbeda. Manfaatkan kesempatan, jangan pernah marah kepada syekh. Kadang-kadang kita mau jengkel juga kepada syekh itu. 20 lembar itu makalah itu pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia tinggal ketik aja. Di Google keluar itu, copy paste langsung. Bisa itu. Tapi kalau pakai bahasa Arab luar biasa. Pakai tulis tangan lagi. Zaman saya kuliah sampai tamat tak pernah kami ketik-ketik itu. Skripsi pun pakai tulis tangan. Skripsi kalau kata orang sini, kalau kami bilangnya bahas. Bahas. Orang Indonesia bilangnya skripsi. Nah, itu tulis tangan. Salah ulang lagi itu. Begitu sangat menderita. Jadi kalau ada orang bercita-cita ke Timur Tengah, saya sering sampaikan. Tadi malam saya kajian di Bangkinang, ada tuh muktamad salah seorang santri di pesantren, Ustaz saya mau ke Timur Tengah. Kata beliau, gimana berpikirlah sebelum ke sana. Kalau memang semangatnya kuat, berangkat. Kalau tidak, tak usah daftar. Kalau cari gelar di sini aja lah, mudah. Apalagi masuk stay Sabtu Ahad itu gampang itu katanya. Tapi kalau serius untuk belajar, tak pakai cengeng, tak pakai nangis, bismillah daftar. Karena takkan dapat bahasa Ocu di sana. Pakai bahasa Arab tulisnya. Tugas-tugas itu takkan dapat bahasa Indonesia. Umum pakai bahasa Inggris. Nah, jadi belajar betul-betul. Takkan dapat di sana lontong kata saya. Belajarlah dari sekarang makan roti. Takkan dapat di sana sate. Yang kalau orang kampung kami itu sarapan sate terus ya. Takkan dapat di sana. Kalaupun ada mahal. Nah, maka kuatkan niat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini keadaan-keadaan di mana kita sering melupakan. Waktu puasa kita tidur. Bulan Ramadan banyak orang tak paham. Di siang hari itu adalah waktu yang sangat efektif meminta kepada Allah. Menjelang berbuka orangnya JJS, jalan-jalan sore. Apa kalau bahasa orang anak muda sekarang? Kadang-kadang dia berbuka di jalan, tak sempat pulang ke rumah udah azan. Buka di jalan. Padahal dia bisa memanfaatkan waktu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tak lama lagi Ramadan kita. Udah Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan. Pas 2 bulan lagi, udah di tanggal akhir ini, Jumadil Akhir. Kemudian juga pemimpin-pemimpin yang adil. Maka sering saya sampaikan kalau ada jumpa-jumpa pemimpin, entah itu di perusahaan lah, atau di sekolah lah, pimpinan pondok lah, kepala madrasah dan sebagainya. Kalau seandainya dia menjadi orang yang baik, adil, sering-sering doakan bawahan, sering-sering doakan rakyat, sering-sering doakan warganya. Kalau dia orang yang baik. Sehingga kalau dia banyak berdoa untuk orang yang di bawahnya, Allah akan kabulkan kalau dia orang baik. Maka pentingnya kita memilih pemimpin yang baik, termasuk juga kepala keluarga. Suami itu kan pemimpin. Kalau suami itu baik, dia sering mendoakan, ya Allah, berkahi kehidupan keluargaku. Jadikan anakku anak yang saleh, istrinya salihah. Dia sering doakan Bapak Ibu. Kalau dia pemimpin yang baik. Tapi kalau dia pemimpin yang tidak baik, maka dia sering menghujat kalau tidak maksimal.
tak maksimal masakan istrinya kena hujat. Tapi kalau dia pemimpin yang baik, dia akan doakan, ya Allah, berikanlah ilmu yang cukup untuk istriku agar dia pandai masak. Tapi kalau suami itu marah aja, Pak. Oh, tak terasa garamnya, tak inilah, tak enak lah. Maka perlu kita pilih pemimpin yang baik, mulai dari bawah. Dan kalau dia baik, dia akan sering ucapkan kalimat yang baik, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian orang yang dizalimi tadi, jangan sampai kita menzalimi orang lain sehingga dia berdoa kepada Allah, Allah tidak akan tolak doanya. Nauzubillah. Kemudian di antara waktu yang positif, yang efektif untuk berdoa adalah kita tambah sedikit. Yang baru masuk waktu syuruk, belum bisa juga kita sholat. Ketika azan berkumandang, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Sintani la turaddani au kullama turaddani du'a inda nida wa inda al-ba's hina yalham ba'duhum ba'dha." Doa tidak akan tertolak di dua waktu. Yang pertama yaitu atau kullama turaddani du'a, minim tertolaknya doa. Yang pertama indan nida, ketika azan berkumandang. Setelah kita jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah Akbar. Dan di situ kita bisa memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya rezeki yang cukup, rezeki yang halal, anak yang soleh. Maka ketika azan itu kita disuruh diam, mendengarkan dengan seksama. Sehingga di situ kita bisa meminta kepada Allah, dalam hati kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa indal ba'sa hina yalham ba'dhum ba'dha, ketika perang berkecamuk. Kalau orang sedang berperang dan dia minta kepada Allah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, di situ juga Allah akan kabulkan doanya. Sehingga ketika perang Badar, Nabi SAW meminta kepada Allah. Lemah pasukannya, cuma 300-an orang, yang dilawan 1000 orang lebih. Senjatanya tak memadai, tapi Allah menangkan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah tolong kalian di perang Badar, sedangkan kalian sedang lemah, tak mampu, kata Allah. Kenapa? Mereka berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, ketika itu berpuasa, lemah, tapi mereka berpuasa, berperang, siangnya panas luar biasa. Kalau bulan Ramadan itu biasanya di Arab faslus shaib, musim panas. Allah menangkan pasukan yang kecil ini karena mereka berdoa kepada Allah. Ini dimenangkan oleh Allah dengan berbagai bantuan. Dalam riwayat ada yang mengatakan turunlah para malaikat yang bisa terlihat oleh orang kafir, pasukan putih. Orang muslim tidak bisa melihat, akhirnya mereka lari terbirit-birit, dikejar oleh kaum muslimin, kalah orang kafir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan waktu. Kemudian juga di antara azan dan iqamah, setelah azan menjelang iqamah kita sholat sunnah biasanya. Setelah sholat sunnah masih ada waktu berdoa kepada Allah. Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Dan ini juga sering kita sia-siakan. Setelah azan dan iqamah santai-santai, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol dan sibuk dan sebagainya. Maka manfaatkan, walaupun hanya doa sapu jagat. Itu nenek saya, kalau habis sholat itu tak berdoa, waktu kecil-kecil pulang dari Pekanbaru ke kampung, itu sangat luar biasa, bahagia sekali. Waktu itu pakai superban terus kami, belum ada kendaraan dan sebagainya, pakai superban, mobil putih di Panam itu. Itu sampai di kampung, tinggal di kampung. Itu nenek bilang, doa dulu, agak cerewet sedikit ya, doa dulu, baru boleh main. Doa sapu jagat. Apa sapu jagat itu? Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mungkin dia nyapal itu, mungkin itu aja terus diajarkan. Doa sapu jagat. Alhamdulillah, sampai hari ini saya teringat. Asal lewat dekat kuburan nenek, saya ingat. Nenek inilah yang mengajarkan dulu doa sapu jagat. Dengan cerewetnya doa sapu jagat. Alhamdulillah, cucu-cucunya itu hafal semua. Doa sapu jagat terus. Minimal itulah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kepada Allah, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun, Allah paham. Kecuali dalam sholat, wajib pakai bahasa Arab.
Nah, ini. Kemudian lanjutannya, doa ketika sedang sujud. Aqrab ma yakunul 'abdi min rabbi wa huwa sajid. Kalau kita sholat sunnah sendiri-sendiri, panjangkan sujud Bapak Ibu. Dan itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba dengan Allah posisi sujud. Fa'atsirud du'a, kata Nabi, perbanyak doa di sana. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, ya Allah aku minta kepadamu husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabdal maut, ya Allah rezekikan kepada kami taubat nasuha sebelum mati. Dan berbagai doa yang bisa kita ucapkan di waktu sujud. Tapi kalau sholat berjamaah ikuti imam. Kalau imam udah bangkit. Mudah-mudahan beberapa poin yang telah kita sampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Dan masih banyak sebenarnya apa yang disampaikan oleh para ulama, tapi cukup sekian karena waktu sudah masuk dan insya Allah sudah bisa sholat syuruk. Dan semoga bisa kita amalkan. Apalah artinya ilmu banyak kalau tak bisa diamalkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Berdoalah di waktu sebelum subuh, waktu fajar, waktu sahur dan sebagainya. Antara dua azan atau antara azan dan iqamah tadi, ketika azan berkumandang, ketika seseorang itu berpuasa. Nah, jadi gunakan waktu-waktu yang efektif itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jawfil lail, di tengah malam. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita setelah sholat subuh yang diajarkan Nabi tadi, jangan pernah dilupakan. Dan semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang jauh dari kata sombong. Karena orang yang tak mau meminta tadi Allah cap dengan orang sombong. Orang sombong Allah tak suka, tempatnya neraka jahanam. Dakhirin, hina. Nauzubillah. Mintalah banyak-banyak kepada Allah. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Jangan tanggung-tanggung. Kata abang kelas saya tadi atau kawan akrab saya di Medan itu, minta banyak-banyak, yang tanggung-tanggung. Allah tempat kita minta, Al-Ghani, bukan kepada orang. Maka betul. Dia minta beberapa tahun yang lalu itu motor yang paling keren katanya, dikasih sama Allah X-Max. Tadi gimana bentuk X-Max itu, Pak? Muat saya di atas itu tataan. Besar sekali nampaknya. Kemudian sekarang dia minta ribon katanya, 2025 tercapai insyaallah. Yang tanggung-tanggung kata beliau. Maka ini ajaran beliau kepada saya minta sekarang, saya minta banyak-banyak. Itu aja pesan beliau tuh. Asal dia posting, "Bang, mantap Bang, minta sama Allah." Dia posting lagi, "Bang, mantap Bang, minta sama Allah." Jangan komen-komen saja kata beliau. Jadi ini ajaran beliau yang diajarkan kepada kami, teman-teman beliau atau adik-adik beliau semasa kuliah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini Bapak Ibu, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kaifa akhaful faqr, bagaimana saya takut kemiskinan, kefakiran, wa ana Abdul Ghani, sedangkan saya adalah hamba Allah yang maha kaya. Minta ya banyak kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijabah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.